Halo Sobat Mista, berikut Top 5 pekan ini hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini baik dari daerah hingga mancanegara. Setelah menunggu lama, kabar pendefinitifan Susanti Dewayani menjadi Wali Kota Pematang Siantar akhirnya disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan surat keputusan pendefinitifan PLT Wali Kota Pematang Siantar Susanti Dewayani menjadi Wali Kota Pematang Siantar. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prop Sumatera Utara Jubaidi telah melaporkan terbitnya SK itu kepada Gubernur. Secara terpisah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prop Sumatera Utara Basarin Yunus Tanjung mengatakan jika SK definitif sudah terbit maka biasanya pelantikan segera dilakukan. Sebagaimana diketahui, Susanti saat ini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota hasil Pilkada Serentak 2020. Susanti menjadi PLT Wali Kota karena Wali Kota berhalangan tetap atau meninggal dunia. Jabatan PLT Wali Kota ini sendiri sudah berlangsung 4 bulan sejak pelantikan 22 Februari lalu. Pendefinitifan Susanti Dewayani menjadi Wali Kota Pematang Siantar banyak dinanti masyarakat. Tidak saja berkaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan, tetapi juga tidak sedikit tokoh ataupun partai politik mengincar jabatan Wakil Wali Kota tersebut. Meskipun masa jabatannya tidak sampai 2 tahun lagi, mengingat tahun 2024 akan diselenggarakannya pemilu serentak. Kejaksaan Negeri Dairi memeriksa Oknum ASN Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit kopi tahun anggaran 2021. Oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan diperiksa Kejaksaan Negeri Dairi Rabu 22 Juni 2022 lalu. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan proyek pengadaan bibit kopi tahun anggaran 2021 dengan pagu Rp1.659.900.000. Kasih Intel Erwinta Tarigan membenarkan pemeriksaan tersebut oleh pidana khusus Kejaksaan Negeri Dairi. Lewat telepon genggamnya ia mengatakan pemeriksaan tersebut terkait dugaan tindak pidana pengadaan bibit kopi tahun anggaran 2021. Namun ia menekankan hal itu masih dugaan. Menurut Erwita, pemanggilan tersebut berdasarkan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Namun sejauh ini ia belum bisa memberikan nama inisial oknum yang diperiksa serta berapa orang yang terlibat pemanggilan. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Robert Manulang mengakui ada sejumlah staf di Distan yang dipanggil ke Jari Dairi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit kopi tersebut. Sementara itu dikutip dari layanan pengadaan secara elektronik atau LPSI Pemerintahan Kabupaten Dairi, pengadaan barang atau jasa pemerintah, pengadaan bibit kopi pemerintah daerah Kabupaten Dairi pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan pagu Rp1.659.900.000. Dalam layanan itu menyebutkan pemenang penawaran harga terkoreksi adalah Panahan Laut beralamat di perumahan Grand Pavilion nomor 5C, Huta Ing Baru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Hujan deras yang melanda Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun pada Rabu 22 Juni malam menyebabkan saluran irigasi jebol. Akibatnya banjir tak dapat dielakkan dan meluap sampai ke kompleks perumahan dan sekolah. Hujan deras yang melanda Kelurahan Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun pada Rabu 22 Juni 2022 malam menyebabkan saluran irigasi jebol. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun Ramadan Damanik melalui sekretarisnya Manaor Silalahi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa akibat hujan deras itu saluran irigasi jebol di Desa Suling, Kelurahan Tiga Dolok. Banjir tersebut pun juga meluap sampai ke kompleks perumahan dan sekolah TK Katolik ST Antonius Tiga Dolok. Diterangkan Manoar, tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun seorang suster yang berada di perumahan ST Antonius Tiga Dolok mengalami luka pada kakinya akibat pecahan batu yang terbawa air. Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA menuai kontroversi. Pasal ibu yang melahirkan bisa mendapat cuti selama 6 bulan diminta oleh sekelompok pengusaha untuk dianulir. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI membahas rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Salah satu isi yang sedang ramai menjadi perbincangan adalah membahas soal cuti melahirkan selama 6 bulan. RUU KIA disebut telah disepakati oleh Badan Legislasi atau BALEK dan disetujui oleh 7 fraksi di DPR. Saat ini sudah selesai harmonisasi dan diambil keputusan bersama. Anggota DPR dari fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, menjelaskan salah satu alasan kenapa cuti melahirkan 6 bulan itu penting. Dia menyebut ada fenomena perempuan depresi pasca melahirkan,
Munculnya kasus kekerasan ibu dan anak terhadap bayi pasca melahirkan juga diduga karena depresi. Dengan demikian, RUU KIA ini penting untuk segera disahkan. Selain itu, cuti melahirkan ini juga membandingkan lamanya cuti melahirkan di beberapa negara lain. Tak hanya istri, suami pun ikut mengambil cuti. Dalam RUU KIA juga memberikan hak bagi suami untuk mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan paling lama 40 hari. Hak tersebut diberikan untuk menjamin pemenuhan hak wajib ibu untuk didampingi suami atau keluarga saat melahirkan. Namun RUU KIA itu mendapat penolakan dari kelompok pengusaha, pihak yang paling terdampak dari RUU KIA ini. Pengusaha mengaku belum diajak berbicara mengenai kebijakan ini. Mereka meminta pemerintah tidak mengubah aturan cuti hamil dan melahirkan yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan karena akan mengganggu proses bisnis dan produksi. Kadin Indonesia mengusulkan kembali ke undang-undang yang ada seperti diamanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Negara Sri Lanka mengalami kebangkrutan. Hal ini ditandai dengan kegagalan membayar utang luar negeri sebesar 51 miliar US dollar atau 729 triliun rupiah. Sri Lanka mengalami kebangkrutan setelah gagal bayar utang dan jatuh pada kondisi terendah. Ekonomi negara itu benar-benar runtuh dan kesepakatan dana talangan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF adalah jalan satu-satunya untuk bangkit. Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan negara Asia Selatan itu menghadapi situasi yang jauh lebih serius dari sekedar kekurangan bahan bakar minyak, gas, listrik, dan makanan. Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar US dollar atau 729 triliun rupiah. Kekurangan makanan, BBM, serta pemadaman listrik berkepanjangan membawa penderitaan kepada 22 juta orang di negara itu. Salah satu kewajiban Sri Lanka membayar utang adalah ke China. Dilansir dari Times of India, total pinjaman ke Beijing mencapai 8 miliar US dollar atau setara dengan 114 triliun rupiah yang dikucurkan melalui skema BRI, sekitar 1/6 dari total utang luar negerinya. Sementara itu, saat ini pegawai negeri sipil Sri Lanka telah diperintahkan agar bekerja dari rumah sejak 20 Juni lalu. Keputusan itu diambil untuk menghemat cadangan BBM yang langka. Meski begitu, sekitar 1 juta pegawai pemerintahan yang menyediakan layanan penting seperti perawatan kesehatan akan tetap bekerja seperti biasa. Kondisi ini mengingatkan kita pada ultimatum Presiden RI Joko Widodo. Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal, serta mengantisipasi krisis pangan dan energi. Menurut Jokowi, ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya tidak ada devisa dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara. Demikian Top 5, pastikan Anda tetap bersama kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.